Animated Podcast. Animated Podcast, stay on date hola Tomodachi. Selamat datang kembali di Animated Podcast bersama Admin Hasan dan Admin Ras di sini. Halo Admin Ras. Halo guys. Karena ini formasi berdua, seperti biasa kalau formasi berdua kayak gini, maka Animated bakal menghadirkan segmen bedah karakter. Salah satu segmen yang paling banyak viewersnya di antara segmen-segmen lain. Nah, untuk episode kali ini kita bakal bedah karakter dari anime yang live actionnya juga baru tayang, yaitu Oshinoko. Lebih tepatnya kita bakal bedah karakter Ai, yaitu si tokoh utama, ya bisa bilang bukan tokoh utama, salah satu pemicu besar konflik dari sang tokoh utama di animenya, yaitu Ai dari anime Oshinoko. Kita bakal bedah mulai dari latar belakang, terus juga kepribadian, terus mungkin tujuan dia, lalu apa kelebihan dia, kekurangan dia. Jadi kita bakal bahas. Kita langsung mulai saja kali ya, Bapak Ras, bedah karakternya. Boleh. Gas. Oke, siap. Pertama biasanya kalau bedah karakter kita mulai dari latar belakang dulu. Nah, latar belakang Ai ini kan seorang idol. Dia ditumbuh besar di yatim piatu kan, di panti asuhan, Benar. Dia besar di panti asuhan sampai suatu hari bertemu dengan sang bapak agensi, sang pemilik agensi tersebut, akhirnya didebutkan. Sampai akhirnya nanti dia punya anak, dan sampai akhirnya seperti yang diceritanya berakhir dengan kematiannya. Nah, pertama kita mulai dari latar belakangnya dulu. Kalau menurut Bapak Ras nih, apa yang menarik dari latar belakang seorang Ai ini? Ya, tentu aja sih latar belakang yang paling menarik dari Ai ini karena dia itu menggambarkan kondisi sebagaimana maksudnya seperti apa sebenarnya keadaan seorang idol pada kehidupannya, mau itu idol di Indonesia, di Korea, di Jepang, pokoknya kehidupan sebenarnya gitu. Atau bisa bilang kayak apa ya, sisi gelap dari idol gitu. Soalnya kan yang kita lihat dari idol-idol yang kita lihat kayak apa ya, misal kayak gue nggak sebut merek lah, pokoknya idol-idol yang kita kagumi, yang kita sering lihat itu kan happy semua gitu kan, kayak suka menghibur fans, teriak gitu, atau ya apa ya have fun lah gitu orang tuh kan di depan kamera gitu atau di video. Cuma kita kan nggak tahu nih di belakang mereka tuh apa yang mereka hadapi, apa yang mereka lakuin, kita nggak tahu gitu. Jadi Ai ini tuh memang definisi dari karakter idol sebenarnya gitu. Yes, benar. Setuju. Kalau dari gua, yang menarik adalah bagaimana latar belakang Ai yang kesendiriannya itu loh. Dia kan nggak punya orang tua, terus ketemu agensi, dan di latar belakangnya ketika dia ketemu laki-laki tersebut, nah itu dia kayak menjawab kesendiriannya gitu, kayak jadi punya temen gitu loh. Jadi akhirnya kenapa si Ai sampai punya anak berkat si laki-laki itu tuh cukup realistis gitu, karena Ai selama ini tuh selalu sendiri gitu. Meskipun Ai punya beberapa teman ya di grup idolnya, terus juga punya bisa dibilang mentor ya, si bapak tersebut, si bapak agensi, saya lupa namanya tuh. Tapi Ai kayak selalu ngerasa sendiri gitu, tapi harus menghibur banyak orang. Itu sih cukup realistis sih kalau menurut gua. Itu yang menarik dari latar belakang Ai, dan latar belakang yang dibesarkan di panti asuhan itu juga bagus banget sebenarnya ya. Jadi itu bikin latar belakang itu tuh nyambung sama Ai yang sayang sama anak-anaknya gitu. Dia merasa nggak punya kasih sayang dari orang tuanya. Nah, ketika dia punya anak, dia pingin punya kasih sayang tersebut kepada anak-anaknya. Kurang lebih gitu sih kalau dari saya. Dan ini ya, karakter si Ai ini bikin gue tuh sadar kalau misalnya talent alami itu benar-benar kejam dan paling mengerikan. Soalnya iya sih, Ai ini punya ini kan, talentnya tuh wah gila. Itu talent alami atau talent bawaan itu benar-benar menghancurkan seseorang yang berusaha dari nol sampai sukses lah gitu. betul. Soalnya bawa talent dari lahir itu wah gila lah, pokoknya benar-benar membuat terpukul atau gimana gitu. Betul. Kayak di sini tuh dijelasin kalau talent tuh sangat berpengaruh ya dibanding kerja keras kayaknya. Yang ditonjol itu talent banget. Bahkan si Ai aja yang udah ibaratnya udah metong, dia itu berkali-kali disebut sama agensi lain, sama orang-orang betapa hebatnya gitu ya. Bahkan soalnya dia itu pertama dia acting, dia aktris juga, dia juga penyanyi gitu kan. Double
double talent lah gitu. Betul, talentnya luar biasa, betul. Latar belakangnya bener sih, diceritain punya talent yang luar biasa juga. Mm. Betul. Nah, ada satu prinsip nih dari Ai yang cukup bisa dibilang menarik dan juga bisa dibilang cukup ngenes atau tragis ya. Dimana dia tuh punya prinsip gini, ini menarik untuk dibahas, Pak. Dia punya prinsip nggak apa-apa bohong, yang penting orang lain bahagia, alias nggak apa-apa kita berbohong gitu di depan kamera ketika manggung demi membuat fans bahagia. Tanggapan Admin Ras gimana nih soal prinsip Ai tentang itu? Karena pada dasarnya kan idol itu tugasnya untuk menghibur orang gitu kan, memang kerjaannya begitu. Jadi Ya, kalau misalnya aku pikir ya nggak masalah, karena memang itu job desk mereka ibaratnya. Soalnya kan idol juga termasuk salah satu pekerjaan kan. betul. Jadi ya apa ya, misalnya kalau misalnya passion dia itu walaupun dia harus tersakiti walau demi fansnya senang gitu ya oke, terserah dia gitu. Soalnya kan kerjaan dia juga. Jadi menurut aku nggak ada hal yang masalah. Tapi kalau misalnya menyangkut dengan kesehatan mental, udah pasti itu tuh nggak baik dilakukan. Soalnya walaupun lu tugasnya untuk menghibur orang, apa ya, kebahagiaan lu sendiri itu jangan sampai dilupain gitu. Iya sih, benar. Itu cukup, makanya bisa dibilang menarik nih buat idol, karena rata-rata idol kayak gitu sih. Pasti di depan kamera sama di luarnya kayaknya cukup berbeda jauh ya, sama kayak Ai itu tentang berbohong. Cuma Makanya. tragisnya itu karena dia berbohong gitu di depan kamera, itu bikin dia capek secara mental. Itu kasihan sih Ai ini. Tapi ya betul sih seperti Admin Ras tadi bilang, Ai ini sebagai karakter ya, sebagai karakter memang menunjukkan idol yang mungkin kita nggak tahu dari idol yang sering kita lihat di layar kaca gitu. Ini sepertinya memang benar seperti itu. Itu bagus sih penggambaran karakternya ya, dari sisi itu keren sih. Ini prinsipnya nih agak-agak tragis karena nyambung nanti ke bagaimana karakter developmentnya si Aqua, apa tagline ini tuh yang berbohong ini. Iya, Makanya benar. ini cukup bagus sih si tagline ini tuh. Berapa kali dia tidak menepati janji dia gitu. Si Betul. Aqua. Karena berbohong ini ya. Itu kayaknya karena nama dia sendiri juga sih, Aqua, air gitu kan. Jadi dia meninggal dalam air juga. Ya benar sih. Oh iya betul. Meninggal dalam air, betul sekali. Betul. Oke. Nah selanjutnya nih. Tadi sudah ya latar belakang, prinsip. Kalau desain karakter sendiri, Bapak suka tidak dengan Ai? Wah, tentu saja. Ai itu kenapa dia jadi karakter yang mewah banget? Karena pertama di cover aja yang dijual itu dia gitu. Yes, benar. Cover animenya yang dijual itu Benar. dia. Terus bahkan di setiap episode animenya itu pasti berkaitan sama dia. Padahal MC-nya itu kan ya si Aqua gitu kan, Yes, si Pak iya, Dokter Aqua. yang reinkarnasi. Tapi selalu aja kayak Ai itu selalu ada disinggung di setiap episode, atau bahkan ya sekali dua kali setiap episode disinggung terus tuh. Iya benar. Bahkan sampai sekarang juga itu karakter Ai masih ada jual merchandise barunya gitu. Karakter dia tuh masih menjual banget. Benar. Soalnya emang karakter apa ya? Walaupun dia tuh karakternya agak rada-rada sifatnya ya. Emang rada-rada sebenarnya agak manipulatif juga sebenarnya ini. Betul. Bro, ini karakter waifu siapa yang gak suka gitu. Ya, benar. Kalau Kalau gue sih kalau masalah iya. karakter ini menjual kali. menjual sekali, setuju. Kalau gue tuh paling suka ya dari karakter Ai itu matanya tuh jarang ditemui di anime lain. Penggambaran matanya itu bagus banget sih. Itu mata bagusnya kan diturunin ke Aqua dan juga Ruby, memang bagus sih gambar matanya. Itu keren banget. Meskipun Tapi sempat kan kita ini, singgung bukan Ai ya, waifu kita di Oshinoko, tapi bagus. Iya, benar. Gua juga nggak Ai, soalnya Iya. sifatnya rada jadi gua skip lah gitu. Betul. Cuma nih Pak, Aing setelah ini, Aing kan baca-baca juga nih di apa namanya ya, di forum-forum gitu. Katanya mata si Ai ini itu bukan mata betulan gitu, maksudnya yang bintang-bintang itu bukan mata betulan, melainkan kayak sebuah simbol gitu. Oh iya ada. Contoh, kayak si Akane itu bisa tiba-tiba ada mata bercahaya kayak si Iya, Ai gitu. Akane ya. ada. Padahal sebelumnya matanya ya udah biasa aja gitu. Iya betul. Nah, soalnya itu katanya itu adalah penggambaran dari sebuah harapan atau apalah gitu. Nah, kalau misalnya kan kita juga pernah lihat tuh, kalau misalnya kayak Aqua matanya warna hitam itu Iya. karena gue lupa, pokoknya ada sesuatu yang jahat atau apa ya, hati mereka tuh lagi sakit gitu. Ya ada dendam ya. Gitu. Oh menarik. Berarti tiap mata punya filosofinya berarti di sini.
Keren sih, Iya, keren. makanya tetap bagus, tetap keren sih kalau dari segi desain mata ya cakep gitu. Asli, itu jarang gua lihat di anime lain sih desain matanya. Salah satu yang Makanya. bagus banget. Hmm. Tadi sempet disinggung tentang kepribadian atau sifat ya, atau watak lah. Sekarang kita bahas nih, apa yang disuka dari karakteristik Ai dan apa yang gak disuka dari karakteristik Ai. Silahkan. Yang gue suka dari karakter Ai lebih ke sifatnya yang palsu sih. Sebenarnya sifat gue pengen tuh sifatnya Ai itu ya sifat palsu dia gitu, yang ada di depan nyata. Soalnya kan si Ai ini gue berbicara ketika si Ai ini belum punya anak ya, belum punya, anggap aja kayak dia itu belum ketemu Kamiki lah yang sebagai perusak gitu kan. Wah, perusak sekali. Yang bangke sih. Kamiki itu membangke. Ayah bangke itu. Makanya. Jadi kalau misalnya gue lihat sih sebenarnya Ai ini yang paling cakepnya sih setelah dia bertemu Kamiki dan dia punya anak gitu. Cuma sayang kan kebahagiaan dia sebentar gitu kan, dan kita nggak bisa ngelihat sifat dia itu jauh lebih dalam lagi gitu. Iya benar sih. Pertama kalau dari gue sih, pertama dia itu punya sifat keibuan, of course. Soalnya dia kan seorang ibu dari anak, walaupun umur dia itu masih 16 tahun ketika melahirkan, 15 tahun ketika melahirkan gitu kan. Terus yang kedua, dia ini bisa bisa bermain tenang gitu, nggak gugup, bisa selalu jadi yang paling disorot gitu. Bahkan teman-teman dia sendiri aja yang satu grup sama dia kan bahkan benci sama ataupun iri sama dia gitu kan. Iri karena sih, kayaknya lebih ke iri dia yang selalu bisa yang bisa selalu positif walaupun dia itu palsu atau masang wajah palsu lah gitu. Ya. Pokoknya dengan kehadiran Aqua sama Ruby sebagai anak si Ai ini, itu kan bikin kayak semangat baru semangat baru bagi hidupnya si Ai gitu. Contoh aja kayak ketika Ai lagi manggung gitu kan, ketika ada anaknya itu dia jadi semangat banget gitu kan. Padahal sebelumnya dia itu kayak ya udahlah, kayak flat aja lah rasanya. Betul. Ya itu yang gue suka sih, intinya dia itu pandai melihat suasana atau beradaptasi, sama dia ini kayak ya itu punya aura keibuan gitu. Iya benar, setuju. Yang nggak disuka nih, yang kurang nggak disuka. Ya yang nggak gue suka sih karena sifatnya itu sebenarnya itu menurut gue, walaupun apapun kata orang, ini rada-rada manipulatif sebenarnya. Cuma di mana tuh sisi manipulatifnya? Saya juga ingin tahu nih pandangan Bapak tentang sisi manipulatifnya. Dia suka, ketika mungkin karena ini memang talent alami seorang idol ya, jadi tuh suka masang topeng palsu di depan fansnya gitu, padahal ada masalah di belakang gitu kan. Ya ngerti. Walaupun sebenarnya memang itu kewajiban dia harus tetap tersenyum di depan fans, cuma ya tidak menjadi apa dirinya gitu. Betul. Mungkin karena dia merasa udah jago, jadi kayak depan fans mah santai aja lah, gini aja, formalitas doang ya. Dan yang nggak gue suka tuh dia tuh nggak bisa jujur gitu, makanya si Kamiki aja itu sampai salah paham sama dia kan, bahkan sampai bikin dia itu metong gara-gara kesalahpahaman. Asli. Dia si Ai ini mungkin karena pada dasarnya dia tidak punya keluarga, jadi dia tidak tahu cara berkomunikasi. Iya betul. Jadi ya bisa dibilang tuh dia itu kurang di komunikasi gitu, dia nggak mau jujur sama perasaan dia sendiri, padahal dia itu kan sebenarnya ya cinta sama dan sayang juga sama Kamiki kan, cuma ya bro dia tidak jujur. Betul. Kalau gua nih ini Ai tuh secara keseluruhan menurut gua karakternya baik, cuma baik ini tuh menurut gua jadi kayak dua mata pisau. Satu sisi baik, tapi satu sisi gua nggak suka. Benar. Baiknya tuh ya kayak ke anak-anaknya baik gitu kan, kayak ke fansnya tuh baik, kayak ke si Pak Dokter juga baik. Nah cuma sisi baiknya tuh bikin kesel juga gitu, kayak ketika dia baik ke si Kamiki. Kayak men, come on lah, masa dibaikin ketika udah terjadi hal yang begitu, kan tidak seru gitu. Makanya. Terus ketika ketika ada beberapa momen yang bikin kesel juga gitu, kayak ketika Ai marahin Aqua dan juga Ruby pas masih kecil, kayak kan itu maunya Anda. Ketika Anda capek Anda main, tapi bisa diwajarin, cuma kayak bikin greget aja gitu nontonnya. Cuma itu sih yang paling greget, ketika kenapa harus baik ke Kamiki dan nggak harus baik ke semua orang loh gitu. Nggak harus baik semua, makanya. Jadi gampang termanipulasi, jadi gampang dipengaruhi oleh si Kamiki itu.
Dan yang Iya, itu, yang paling gak itu. suka tuh ketika harus nitipin anaknya ke siapa? Ke ibu, ke asisten, ke istrinya si yang punya agensi ya. Kayak aduh harusnya seorang ibu dialah yang mengurus harusnya. Itu agak greget doang sih ngelihatnya. Itu yang bikin Iya, greget. mungkin Egois karena sih. Lebih ke egois, dia tuh apa ya kan, dia memilih melahirkan anak tapi dia nggak mau ninggalin si karir idolnya. Jadi itu yang gua kurang suka tuh, itu sisi egoisnya Ai gitu. Padahal kan sama iya, si makanya. yang punya agensi tuh diingetin, kamu pilih nih, kamu mau melanjutkan idol tapi nggak ngelahirin anak, atau kamu ngelahirin anak karir idol selesai. Tapi kan dia milih dua-duanya, akhirnya dia yang keteteran sendiri, dia yang ngerepotin orang lain, sampai akhirnya Benar. dialah yang capek karena hal tersebut. Itu sih, itu aja. Saking capeknya dia sampai AFK tuh dibikin orang. Betul, Aib kan ngurus anak ya. Iya, Tapi Dusun. Aqua harusnya menyayangi ibu tirinya harusnya. Kalau sebagai Aqua saya menyayangi ibu Iya. tirinya. Duh. Ya, saya juga. Saya Itu- kalau di posisi aku akan mencari, akan apa ya? Akan merangkul ibu ibu tirinya. Ya. Betul. Itu sangat-sangat privilege itu. Saya yang tidak diambil kesempatannya. Oke, kita lanjut ya ke part selanjutnya. Yang kalau dibahas Boleh. karakter biasanya kami bahas juga si relasi atau hubungan Ai ini dengan karakter-karakter lainnya. Yang menurut Bapak ras paling menarik hubungan Ai dengan siapa nih? Dengan anak-anaknya jelas lah ya. Ya udah pastilah. Sebenarnya yang paling menarik itu ya udah pasti sama anaknya. Soalnya sama anaknya itu adalah dia yang bisa jujur dengan apapun keadaannya iya, benar. gitu. Soalnya gini, sama bapak agensinya atau sama ibu agensinya dia nggak bisa jujur kan dari Ya, awal. sulit apapunnya. mengungkapkan perasaannya. Ya, apapun yang tadi, apalagi sama Kamiki, itu yang paling sama Kamiki paling gue benci. Soalnya bro, itu hubungannya mereka nggak sehat gitu kan. Dan lagian kayak seolah-olah si Ai ini tuh bikin si Kamiki tuh jadi orang yang bersalah gitu. Padahal si Ai yang mulai atau inisiatif ya. Iya, benar. Ya, itulah yang enggak bro. Apa ya? Terus yang sebenarnya Ai ini kan kalau misalnya di animenya itu nggak berhubungan dengan banyak orang ya, cuman sekilas orang gitu. Sedikit. Siapa lagi ya? Tapi yang impact yang paling jelek itu ya udah pasti sama Kamiki. Yang paling bagus ya sama anak-anaknya. Yang tengah-tengah paling sama bapak agensi sama ibu agensinya itu doang sih, Iya. setingkat gua. Kalau gua ada satu yang menarik nih, Pak. Ini sama si Siapa? Bapak Sutradara. Dia sebenarnya hubungannya nggak ada apa-apa, tapi Bapak Sutradara lah nanti yang membantu Aqua menyelesaikan misinya, cuy. Kan Oh iya dia tuh benar. Bapak Sutradara tuh menyelamatkan Aqua, cuy, dari ketersesatan. Soalnya video curahan hati ibunya oleh Ai dititipkan ke Bapak Sutradara. Itu jarang dibahas orang, tapi itu paling menarik. Jadi Ai itu sebenarnya orang yang paling dipercaya oleh Ai daripada bapak agensi dan ibu agensi. Bapak Sutradara dia lebih percaya. Mungkin dia tahu ya kalau Bapak Sutradara ini adalah orang baik, makanya dia ngasih kepercayaan tersebut ke sang Bapak Sutradara. Itu keren sih. Ini Bapak Sutradara tuh perannya dikit, ngomong juga tipis-tipis, tapi itu Aqua di akhir-akhir impactnya. Dia yang ngasih videonya. Betul. Apalagi dia tuh yang sering bantu Aqua juga gitu kan. Iya, Aqua benar. jadi artis gara-gara dia juga. Ya, Atau yang ngebantu nyelidikin rencana si Kamiki juga, si bapak-bapak itu kan, bapak Betul. sutradara. betul. Makanya saya kesal nih dengan Bapak agensi. Ya maaf saya mencurahkan perasaan. Dia AFK cuy ketika Ai sudah tiada, dia tidak menolong para anak-anak ini keluar dari ketersesatan, malah Bapak Sutradara yang hadir gitu kan. Aqua dimentorinnya juga sama si Bapak Sutradara kan. Aduh ini Iya, gimana? makanya. Istri ditinggal lagi kan, aduh. Kalau gua mah gua Kacau. ambil tuh istri aja. Iyalah. Itu paling menarik itu sih dengan Bapak Sutradara. Percaya dia, percaya. Iya, percaya. Walaupun dia berhubungan dekat dengan dikit orang, tapi hubungan dia itu benar-benar dimanfaatin dia gitu. Yes, benar. Benar banget. Daripada banyak orang tapi hubungannya dianggurin gitu kan. Betul. Tapi yang bikin merasa kurang juga ya dari Ai ini, sebenarnya dari anime ini ya, dari penulisannya, adalah kurang dieksplornya hubungan dengan anaknya. Ceritanya cuma sedikit cuy, padahal seru kayaknya kalau ceritanya didetailin ya, dengan anaknya dibikin lebih panjang. Itu kan anaknya sampai pas dia meninggal tuh umur berapa ya? 6, 5, 7, umur segitu. Diceritainnya tipis banget. Cuma pas bayinya doang tuh.
Pas Ya, pas Aqua mau nyusu tapi nggak mau. kalau ditanya Oshinoko ini emang ceritanya itu aduh asli sampah banget anjir, apalagi gara-gara endingnya gitu kan. Iya. Soalnya kalau ditanya nih, ini autornya itu sama dengan Kaguya-sama. Kaguya-sama Oh, itu kan Kaguya. masterpiece ceritanya, gila. Betul, Kaguya sama Cerita Love is War. cerita komedinya pas, cerita romance-nya Yes, pas. Jadi benar. memang sebenarnya orang yang bisa bikin cerita komedi itu lebih baik bikin cerita komedi terus-terus aja. Jadi nggak cocok untuk bikin cerita berat gitu. Asli benar-benar. Benar. Ini tuh bingung. Soalnya Ini ada kebingungan di sini sebenarnya tokoh utamanya itu siapa yang ditonjolin di mana-mana AI tapi yang ngejalanin ceritanya Aqua, makanya agak bingung sedikit nih Iya. kami. AI-nya kurang dieksplor Terus- padahal masih bisa dieksplor sangat-sangat jauh, padahal bisa bagus tuh kalau AI terus apalagi si autornya ini kalau misalnya dari segi romance interestnya itu aneh anjir. Soalnya Iya. pertama dia itu ngejodohin si Aqua ini sama 3 orang, ada si Ruby, Oh, iya, ada bener. Akane. Ruby anjir, Ruby kan, Ruby Akane Ruby adiknya cu, sama tidak mungkin dong sama adiknya. Ruby Akane sama siapa ya? Satu lagi. Adiknya siapa sih? Ruby kan? Adiknya Ruby, masa sama Ruby? Ruby. Akane sama ini loh, Ruby. aduh. Yang syuting bareng kan? Satu lagi. Yang Tuh, saingan tuh dua perempuan kan? Yang dua perempuan itu saingan Iya. kan? Enggak, tapi kan ini di bentar, gua lupa siapa namanya anjir karakternya gila. Ya saya juga lupa. Siapa ya namanya? Oh, Kana 5, Kana. Ah, ya betul itu. Yang syuting pas kecil kan? Yang ketemu pas syuting pas kecil. Nah, si Kana ini tuh kan apa ya? Pada dasarnya bukan, sorry. Entah kenapa romance interest itu rada-rada belok gitu. Soalnya pertama, dia ngebiarin adiknya itu nyium si Aqua gitu kan. Padahal Iya. saudara anjir. Betul. Walaupun pada dasarnya mereka itu jiwanya beda, reinkarnasi tetap aja, tapi mereka kan raga ini satu darah kan. Iya. Terus juga kayak yang kedua, ini gue bingung kenapa si autornya ini mau hubungin si Aqua ini sebenarnya sama siapa? Apakah sama Akane atau sama si Kana Arima. gitu? Iya. Sama dia nggak nolak cintanya Kana. Terus dia juga pacaran sama Akane sih, goblok ini apa maunya? Iya betul. Mana pacarannya juga Jadi, awalnya juga bukan pacaran ya. beneran kan? Pacaran gara-gara cerita kontrak Iya, kontrak pacaran. syuting. Ya padahal sebenarnya sama Akane itu udah bagus banget, cuma Ya ya benar. secara autornya aja lah. Ya makanya di sini bingung kami ini MC-nya siapa ini? Yang mau ditonjolin tuh siapa? Jadi serba kurang. Begitu pula Iya. AI jadi serba kurang. Gitu. Jadi memang anak sama ibu itu tidak jauh berbeda, buah tidak jauh dari pohonnya. Betul. Emaknya meninggal, anaknya pun ikut meninggal di usia Betul. muda. Dan sama-sama krisis identitas sih dua. Ya, Sama-sama makanya. bingung, sama-sama Simple sih. bingung. Kehidupan keluarga Oshino itu AI Yoshino, ya benar kehidupan Yoshino. keluarga Oshino itu labil anjir. Serba bingung gila. Labil dan naik. Iya makanya gitu. Betul. Oke, itu tadi kekurangan ya. Kita curahkan kekurangan. Oke lah. Sekarang mungkin seperti biasa ciri khas dari segmen bedah karakter adalah pelajaran yang bisa diambil dari karakter tersebut. Ada nggak kira-kira yang bisa dipelajari Ada. dari AI? Ini berkomunikasi lah anjir. Setuju Hidup lu sekali. kurang komunikasi. hidup lu kurang komunikasi jadi salah paham jadinya. Betul. Jadi serba bingung. Yang nonton bingung. Mereka juga karakternya bingung sendiri. Iya, yang kurang dari Oshinoko tuh cuma itu, komunikasi doang. Kamiki bunuh Oshino kan karena salah paham kan. Ya. Padahal aduh. Terus juga kayak kayak dari masalah segi cinta siapa ya? Si Aqua yang tidak bisa menentukan siapa jadi pujaan hatinya gitu. Terus Ya. dia itu nggak bisa nolak cinta adiknya sendiri gitu. Ya. Emang gila. Emang komunikasi itu kurang. Betul. Itu dia, Pak. Dari aku itu aja. Dari gua yang pertama jangan egois ya. Kalau tidak bisa mengerjakan dua-duanya, pilihlah salah satu. Kalau Anda sudah Iya, menjadi idol, benar. jangan mengambil tanggung jawab untuk menjadi seorang ibu. Sepertinya luar biasa tuh perjuangannya ya. Malah capek Iya, sendiri. Nah, makanya. Maka pelajaran yang Yoi. kedua adalah sayangi diri sendiri dong. Tentu saja sayangi diri sendiri. Lalu yang ketiga,
jauhi seks bebas ya. Itu sangat penting. Lihatlah Ya, dampak dari seks bebas. benar. Kematian, coy. Kematian, Kemat- stres. Kemat- Jauhilah, Iya, jauhi. udah kematian, karir terancam, Karir terancam, betul. terus juga Capek, biaya, banyak stres. Ngerepotin orang. ya pokoknya lu kalau misalnya pengen punya anak berusialah ketika beranaklah ketika sudah pada usianya gitu atau usia Betul. matang dan dengan pola pikir yang matang juga gitu. Yes, betul. Nikmatnya cuma sesaat, ribetnya itu Iya. seumur hidup. Iya. Kasihan sekali ya. makanya. Terus yang berikutnya, jangan tinggalin istri Anda ya. Kasihan itu. Apalagi Iya, istrinya benar. semantap itu. Ya untung saja tidak dibekap orang lain gitu ya. Nah, istrinya. itulah. Di 10 tahun loh Pak, 10 tahun lebih. Anjir. Yes, benar banget. Oke, apalagi ya pelajarannya? Ini yang bagus sih. Sebenarnya yang bagus ya sih, bagusnya adalah buatlah orang yang misalnya punya kesukaan kepada kita atau harapan kepada kita untuk bahagia, untuk senang. Itu kan yang dilakukan Ai kepada fan-fannya kan. Jadi demi fans nggak apa-apa berbohong, sakit, tapi yang penting mereka bahagia. Itu sih Benar. kalau dari gua. Oke, Iya dari gue itu sih Pak. Paling siap. itu aja dari Sama, Mm. demikian dulu mungkin sudah cukup pembahasan karakter Ai ini. Kita serahkan saja ke Tomodachi. Kalau kalian punya pendapat tentang karakter Ai, atau mungkin dari kita banyak yang skip, yang miss dari pembahasannya, silahkan benar. tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa Iya. selalu dengerin Animeded Podcast di semua sosial media. Ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Beestation, ada di Spotify, ada di TikTok, ada di Beestation juga, ada yang bener ya? Sorry, ada di Beestation juga benar. guys. Kelupaan, bener ada di Beestation. Ya, silahkan semuanya di follow. Demikian dulu untuk episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Stay on date.